Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMPN 1 Talangu yang dimuliakan Allah. Dalam hidup kita sehari-hari di dunia ini, kita berharap menjadi kehidupan yang baik, hidup yang bahagia dan sejahtera dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan hidup kami di dunia kehidupan yang baik, dan jadikan kehidupan kami di akhirat kehidupan yang baik pula, serta selamatkan kami dari siksa api neraka. Orang-orang yang hidupnya di dunia hasanah, yang hidupnya di dunia ini baik, ditandai yang pertama dengan sihatan wa afiatan, ketika dijalani dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat dilakukan dengan cara membersihkan diri setiap hari, mandi 2 kali sehari, makan 3 kali sehari, dan juga berolahraga secara rutin. Terlebih pada situasi terjadinya virus corona yang melanda dunia ini, kita diharapkan secara mandiri dan penuh kesadaran untuk lebih meningkatkan kebersihan diri, menjaga jarak, tidak keluar rumah, memakai masker, dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan agar kita tidak terjangkiti oleh virus yang sangat berbahaya ini. Afiah ditandai dengan cara ketika kita gemar mencari ilmu, rajin beribadah, kemudian mencari rizki dengan cara yang halal, dan juga pandai bersyukur serta sabar ketika ditimpa oleh musibah. Itu tanda sihatan wa afiatan, sebagai tanda pertama atau tipe yang pertama, orang-orang yang hidupnya fid dunya hasanah. Yang kedua, tanda kehidupan yang di dunia hasanah yang dilakukan atau memiliki rizqan kafian, rizki yang cukup untuk bekal hidup sehari-hari. Rizki ini Allah yang menyediakan, tapi ada rizki yang harus kita usahakan. Ada rizki yang oleh Allah harus kita syukuri untuk semakin ditambah. Bahkan ada rizki yang tidak kita sangka-sangka, tapi oleh Allah diberikan kepada kita, kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3, di akhir ayat 2 dan awal ayat ketiga, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, jalan kesuksesan, dan Allah akan memberikan rezeki dari cara yang tidak disangka-sangka atau rizki yang tidak diduga-duga. Kepada orang yang bertakwalah rizki ini disediakan oleh Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang ketiga, anak-anakku, tanda dari orang yang kehidupannya di dunia hasanah ketika punya zaujan thayyiban, punya jodoh yang baik. Oleh karenanya, agar jodoh kita menjadi jodoh yang baik, maka ikuti perintah agama. Utamakan dalam memilih jodoh karena agamanya, karena budi pekertinya yang luhur, karena akhlaknya yang mulia. Di samping kita memperhatikan karena faktor harta bendanya, karena faktor keturunannya, dan juga karena faktor tampan atau kecantikannya. Ini menjadi penting sebagai pertanda orang-orang yang kehidupannya baik, karena ketika jodoh kita tidak baik, maka kita mudah terbawa oleh kehidupan jodoh kita.
Semoga Allah memberikan jodoh kita, jodoh yang terbaik. Apalagi kalian anakku sebagai pelajar saat ini berupayalah untuk terlebih dahulu menuntut ilmu. Jangan mencari jodoh saat ini karena belum waktunya. Nanti ketika kalian sudah dewasa, ketika sudah menjadi sarjana dan sukses, disitulah saat kalian menentukan mencari jodoh. Yang keempat, tanda dari orang yang kehidupannya di dunia baik adalah yang waladun solihan, memiliki anak dan keturunan yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang berbakti kepada orang tua, berbicara dengan penuh kelemah lembutan, penuh kesantunan, mudah dipahami ketika berbicara dengan orang tua, tidak menyakitkan hati dan perasaan orang tua. Sikap yang kita lakukan terhadap orang tua bagaikan seorang budak di hadapan tuannya atau bagaikan hamba di hadapan rajanya yang penuh dengan ketawaduan, penuh kesantunan dan kesopanan, jauh dari kecongkakan dan kesombongan. Perilaku kita terhadap orang tua mengutamakan apa yang menjadi perintahnya, tidak berjalan mendahuluinya, tidak duduk di depannya. Itu di antara perilaku mulia anak-anak yang soleh. Yakinlah anak-anakku bahwa anak yang tidak berbakti kepada orang tua tidak akan pernah meraih sukses dan bahagia. Yang kelima, tanda dari orang-orang yang hidupnya di dunia ini bahagia, hidupnya di dunia ini baik, hidupnya di dunia ini sejahtera bersama dengan ridha dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala, manakala orang tersebut memiliki imanan qawiyan, imannya kuat, imannya kokoh. Karena iman adalah pondasi dari seseorang. Islam adalah tiang dalam kehidupannya, dan ihsan, perbuatan baik, amal mulia, akhlak yang terpuji adalah hiasan dari pribadi orang-orang yang seperti ini. Dan iman itu tidak akan sempurna dari seseorang kecuali bitamamil faraidi was sunani, kecuali dengan menyempurnakan segala yang menjadi perintah wajib Allah dan juga menyempurnakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Allah menjanjikan kepada kita melalui sabda Nabi Muhammad SAW bahwa ketika para ahli surga oleh Allah dimasukkan ke dalam surga dan yang menuju neraka sudah masuk ke dalam neraka, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mencari orang-orang yang di dalam hatinya masih ada iman untuk diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Artinya mulia orang-orang yang memiliki iman. Sampai-sampai walaupun sudah masuk ke neraka, pada akhirnya oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Itu 5 pertanda anak-anakku sekalian dari orang-orang yang kehidupannya di dunia ini hasanah, yang termasuk dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ini kehidupan kita, kehidupan yang baik, yang bahagia dan sejahtera bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu materi kita saat ini sebagai tafsir dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Tafsir yang kedua dari wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insyaallah besok akan kita sampaikan. Terima kasih
atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.